Ya, pemirsa, sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua hari ini berlangsung riuh. Para pengunjung sidang seolah tidak terima dengan tuntutan jaksa penuntut umum atas terdakwa Richard Eliezer yang dituntut 12 tahun penjara, sementara Putri Chandrawati 8 tahun penjara. Hal yang dianggap meringankan Eliezer adalah karena telah membantu membongkar skenario Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Sementara Putri Chandrawati dituntut jauh lebih ringan karena dianggap sopan selama persidangan. Pertanyaannya, mampukah status justice kolaborator yang disandang oleh Richard Eliezer ini bisa meringankan hukumannya di mata hakim ketika nanti menjatuhkan vonis? Sebaliknya, pertanyaan juga oleh publik ini. Mengapa JPU memberikan hukuman bagi Putri Chandrawati jauh lebih ringan dibanding sang justice kolaborator? Kita akan bahas lebih dalam malam hari ini bersama dengan kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Yohanes Raharjo, di studio saat ini bergabung sama kita. Selamat malam, Bang Yohanes. Selamat malam, Fani. Baik, kemudian saya akan sapa masing-masing narasumber yang telah bergabung bersama kami via Zoom malam hari ini. Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas, selamat malam Mbak Susila Ningtyas. Selamat malam. Baik. Kemudian ada Hakim Agung periode 2011 hingga 2018, Pak Gayus Lumbun. Selamat malam Pak Gayus. Selamat malam Mbak Fani. Halo Pak. Kemudian juga bergabung bersama kami, alhamdulillah malam hari ini, kuasa hukum dari Putri Chandrawati, Mas Febri Diansyah. Mas Febri. Selamat malam, Fani, Bapak dan Ibu narasumber. Baik, saya ke Mas Febri terlebih dahulu. Mas Febri, ini komentar terutama dari warga, baik yang nonton persidangan hari ini dan juga netizen di dunia maya, semuanya berkomentar bahwa pertanyaannya adalah jumlah hukuman atau tuntutan yang hukuman yang dituntutkan kepada Putri Chandrawati, klien Anda, jauh lebih sedikit dibanding yang ditimpakan kepada Richard Eliezer yang panjangnya selama 12 tahun seperti tuntutannya. Ada yang mengatakan ini tidak adil karena mereka sama-sama terlibat dalam pasal pembunuhan berencana. Tanggapan Anda, Mas Febri? Ya, sebelum kita diskusi atau menyampaikan argumentasi, saya pikir ada dua hal yang sangat penting ya. Yang pertama, kami menghargai pelaksanaan tugas oleh jaksa penuntut umum. Meskipun memang kami juga mencatat banyak sekali tuduhan-tuduhan yang disampaikan di tuntutan jaksa penuntut umum yang tidak berdasar atau yang didasarkan dari asumsi dan juga karangan yang tidak ada buktinya di fakta persidangan. Tapi kita tetap menghargai hal itu. Nah, yang kedua yang juga sangat penting yang tidak boleh kita lupakan, apapun alasannya, pembunuhan terhadap korban Joshua itu adalah sesuatu yang salah. Dan duka cita tetap perlu kita sampaikan dan kita ingat terhadap keluarga korban terutama. Itu poin yang tidak boleh kita lupakan. Artinya apa? Siapapun pelaku pembunuhan, ia harus diproses. Apapun alasannya, pembunuhan itu adalah salah. Nah, tentu dalam proses persidangan inilah kita kemudian memilah siapa yang sebenarnya pelaku dan siapa yang bukan pelaku. Kalau seseorang adalah pelaku, kapasitasnya apa, perannya bagaimana, pasal yang digunakan mungkin sama. Tapi peran dari para pelaku itu menurut jaksa berbeda-beda. Misalnya kalau kita lihat, Richard perannya adalah eksekutor. Orang yang menembak Joshua yang menyebabkan kematian. Sementara pihak lain mungkin perannya berbeda-beda menurut jaksa. Kalau tidak ada eksekutor, nggak mungkin akan ada kematian. Kemarin juga dituntut Verdi Sambo dengan peran yang berbeda pula, dengan ancaman tuntutan selama seumur hidup. Kalau kami melihat, justru jaksa sudah mempertimbangkan aspek justice kolaboratornya, maka bisa turun sampai dengan 12 tahun. Kalau dibandingkan antara seumur hidup dengan 12 tahun, sebenarnya itu jauh sekali. Lalu bagaimana dengan peran Bu Putri? Nah, ini yang memang perlu dilihat lebih jauh. Kalau bicara soal peristiwa penembakannya, peristiwa pembunuhannya, Bu Putri saat itu berada di kamar, pintu tertutup, tidak berkomunikasi sama sekali dengan korban Joshua pada saat itu. Dan banyak tuduhan-tuduhan yang disampaikan di tuntutan jaksa tadi, kami identifikasi itu tidak didasarkan oleh bukti-bukti yang kuat. Contoh yang paling sederhana, tadi ada beberapa perubahan sebenarnya dari dakwaan. Jadi argumentasi jaksa di tuntutan itu berubah dari dakwaan.
Tadi di tuntutan disebutkan seolah-olah perencanaan itu dimulai dari Magelang. Ketika ada kesimpulan jaksa, Bu Putri meminta atau memerintahkan Ricky untuk mengambil dan mengamankan senjata Joshua. Padahal tidak ada satu bukti pun yang mengkonfirmasi hal tersebut. Jaksa hanya berasumsi bahwa ada pertemuan sebelum Ricky mengambil senjata, dan kemudian seolah-olah di pertemuan itulah disampaikan permintaan adanya pengamanan senjata Joshua, padahal nggak ada satupun bukti. Dan justru Bu Putri pada saat itu pasca mengalami situasi yang tertekan pasca adanya dugaan kekerasan seksual tanggal 7 di rumah Magelang tersebut. Dan ada 14 poin lainnya yang kami catat juga, setidaknya ya, mungkin ini bisa bertambah kalau kami baca lebih detail, yang hanya didasarkan pada asumsi dan atau karangan-karangan dan tanpa bukti-bukti yang mendasar dalam proses persidangan. Jadi 8 tahun penjara itu juga tetap tinggi ya, atau mengecewakan juga ya, Mas Febri? Kalau kami melihat ya, jangankan bicara soal tuntutan 8 tahun. Kalau kita mau fair dan melihat fakta persidangan ya, sebenarnya Bu Putri menurut kami bahkan untuk duduk di kursi terdakwa saja itu seharusnya tidak terjadi. Karena di dakwaan, peran-peran Bu Putri yang diuraikan jaksa hanya sebagian besar itu posisi-posisi pasif. Jadi tidak menasihati suami, tidak mengingatkan suami, dan tidak mencegah. Dan beberapa asumsi-asumsi yang bahkan sifatnya seksis begitu. Seolah-olah ketika Bu Putri ganti baju, kemudian itu ditafsirkan berbeda. Padahal tidak ada satupun bukti yang mengkonfirmasi hal tersebut. Gitu baik. Mungkin Fani. Baik. Bang Yohanes, ya. Tampaknya kalau misalnya melihat bagaimana informasi yang beredar saat ini, keluarga tampaknya justru tidak sependapat ya dengan kuasa hukum dari Putri Chandrawati Mas Febri tadi, 8 tahun dinilai kurang. Ya, begini Fani, terima kasih ya. Tanpa saya mengomentari dari rekan saya Febri, itu memang hak dari penasihat hukum untuk menyampaikan pendapatnya. Kami pertama-tama dari keluarga almarhum Joshua sangat berduka, sangat prihatin, sangat sedih karena tuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap PC ini hanya 8 tahun. Ya. Perlu kami sampaikan bahwa sejak hari Senin kemarin, jaksa penuntut umum sudah membacakan tuntutan terhadap terdakwa KM, RR. Ya. Kalau kita amatin dari kemarin ya, tuntutan yang dibacakan penuntut umum terhadap terdakwa KM dan RR, itu saya lihat anatominya sudah sistematis, runut, dan bahkan mengungkapkan peristiwa-peristiwa tindak pidananya sangat detail. Ya. Kemudian dalam analisa yuridis, analisa fakta, dan perumusan unsur pasal 340-nya juga sangat terinci dengan detail. Ini awal mulanya kami sangat senang, seperti ada harapan. Namun kemudian ketika sampai pada titik kesimpulan, kemudian jaksa meminta tuntutan agar majelis hakim menjatuhkan hukuman dengan tuntutan KM 8, RR 8 tahun. Ini pihak keluarga juga sudah prihatin, sedih. Karena kami langsung komunikasi dengan pihak keluarga, sangat mengecewakan. Ya. Kekecewaan itu belum berhenti, ditambah kemarin jaksa penuntut umum melakukan tuntutan dalam sidangnya, penuntutan terhadap terdakwa Ferdi Sambo. Seumur hidup? Ini pun juga ketika kita amatin dari awal persidangan, kemasannya bagus. Ya. Jaksa dalam melakukan penuntutan sangat sistematis, saya sangat appreciate ya. Awalnya bagus. Begitu sampai pada kesimpulan, begitu sampai pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan, ada hal yang memberatkan yaitu satu, bahwa nyawa sudah hilang, hilangnya nyawa telah melukai hati dan melukai duka nestapa bagi korban. Ya. Yang ketiga, terdakwa Sambo ini berbelit-belit dan tidak menyesali perbuatannya. Ya. Keberatan keempat, ya, apa yang dilakukan terdakwa Sambo itu sudah harusnya tidak selayaknya karena dia sebagai aparat penegak hukum dan petinggi polisi. Yang keempat, atau yang hal-hal yang memberatkan sebelum berikutnya, mencoreng nama Polri. Sehingga itu, ya, seumur hidup ini dianggap tidak selayaknya ya. Justru harusnya kalau misalnya tuntutannya pengennya hukuman mati ya, begitu. Sebelum saya sampai ke situ Fani ya. Kalau kita melihat dari pasal yang dituntut, pasal 340 primer ya,
kita perlu ingat bahwa sebelumnya jaksa membuat dakwaan itu primer 340, subsidiar 338. Dalam tuntutan ini jaksa sudah menguraikan pasal pembunuhan berencana, ya, 340. Di dalam pasal 340 sudah ada koridor opsi-opsi jenis hukumannya, yaitu 1, hukuman mati atau seumur hidup atau penjara minimal 20 tahun. Nah, 3 opsi ini harusnya masuk dalam tuntutan. Oke. Ya. Kalau kita kaitkan dengan Itu berlaku hal-hal yang, harusnya semua nah, berempat kalau ya? kita kaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, terdakwa Ferdi Sambo tidak ada satupun hal yang meringankan. Oke. Sehingga sudah selayaknya dan logis kalau jaksa penuntut umum itu membuat tuntutan terhadap terdakwa FS adalah hukuman maksimal. Nah, kita sekarang bicara mengenai Putri Chandrawati dan juga Richard Eliezer yang hari ini, Bang Johannes. Kalau Ya. mereka, Nah, bedanya cukup jauh, karena baik. sama-sama pasal 340. Ya. Satunya justice kolaborator lagi. Ya, terima kasih Fani ya. Jadi perlu kita sampaikan bahwa tuntutan pasal primer 340 Yunto 55 ayat ke-1, ayat 1 ke 1. Pasal 55 ini adalah pelaku-pelaku peserta atau deal naming, ya. Ada pelaku utama, ada yang menyuruh melakukan dan turut serta. Status RR, RE, dan KM maupun PC ini dikonstruksikan sebagai pelaku peserta. Ya, pelaku peserta dalam hal tindak pidana apa? Dalam tindak pidana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum pasal 340, Oke. bukan 338 subsidiar. Sehingga pelaku-pelaku peserta ini seharusnya mengacunya pada ancaman hukuman pasal 340. Ya, oleh karenanya Yang maksimal. jangan sampai di luar itu, ya. Mengenai KM 8, RR 8, PC 8, kemudian hari ini RE 12. Ini bagi kami juga sangat memprihatinkan. Karena begini ya, Tidak adil? ya, kurang adil dan tidak adil, ya. Oke. Karena begini. Bagi pihak korban, ya, bagi pihak korban, nyawa sudah dirampas secara melawan hukum. Tidak bisa dikembalikan lagi. Almarhum Yosua adalah anak tercinta dan menjadi tulang punggung keluarga, ya. Kemudian kehadiran RE. RE ini kan sudah menjadi status GC, ya. Dia sudah mengungkapkan keterangan-keterangan dalam persidangan, baik dia selaku memberikan keterangan sebagai saksi Dan dia maupun juga membuka sebagai, kasus ini. dan dia sudah mengungkap apa yang menjadi apa yang dia lihat, dia alamin, dan dia menyampaikan apa yang sebenar-benarnya. Oke. Ya, jadi status dia sebagai GC harus kita akui bahwa itu hal yang meringankan. Ya, apabila ini karena ini berbicara angka, saya tidak bisa berbicara angka karena di dalam hukum ini kan ada konstruksi hukumnya. Karena angka kami hanya melihatnya dari konstruksi pasal-pasalnya. Ya, logikanya begini. Terdakwa kalau jujur itu pastikan mendapat keringanan, apalagi dia sebagai GC. Ya, terdakwa KM, terdakwa RR itu mereka Bukan GC. berbelit-belit, non GC, ya. Logikanya begini, kalau KM itu 8 tahun, RR 8 tahun, seharusnya selayaknya RE yang GC itu harusnya di bawahnya dia. Harusnya di bawah 8 tahun, 8 tahun. Atau sebaliknya, misalkan RE itu 12 tahun, Oke. harusnya KM, RR, dan PC di Oke. atasnya itu. Oke, Bang Begitu, Johannes. Fani, ya. Terima Baik, kasih. baik. Yang keberatan tampaknya bukan hanya keluarga Brigadir Yosua saja, tapi juga LPSK ya, Bu Susila Ningtyas. Iya, betul. Jadi pertama memang kami menghargai ya dan menghormati dari JPU melakukan tugasnya menuntut kasus ini ya terkait dengan dalam hal ini Richard Eliezer. Nah, memang di tuntutan jaksa juga disebutkan berkaitan dengan status dari Richard Eliezer sebagai justice kolaborator. Tapi kami juga masih menyayangkan ya karena tingginya tuntutan tersebut, sehingga kami merasa ini tidak adil bagi Richard karena menurut kami Richard ini adalah orang yang pertama kali justru mengungkap kejahatan ini gitu. Kalau tidak ada pengakuan dari Richard, mungkin kasus ini tidak akan terbuka gitu ya, bahwa ini adalah kasus pembunuhan, adalah ini tidak pidana. Yang terjadi pada saat itu adalah skenario tembak menembak gitu ya. Nah, yang kedua juga tidak adilnya bagi korban gitu ya, keluarga korban, karena ini kan memang kalau memang ada
skenario pembunuhan mestinya kan memang yang menskenariokan gitu kan. Ini harusnya dituntut lebih gitu ya. Di sisi lain Richard ini dari awal sampai terakhir di persidangan itu dia konsisten. Dia juga jujur gitu ya, tidak berbelit-belit dan kooperatif sekali untuk mengungkap kejahatan ini. Berbeda dengan terdakwa-terdakwa lainnya yang berbelit-belit dan menyangkal dan ya agak susah lah memberikan keterangan secara lebih jujur dan Oke. terbuka. Itu sih, jadi kami agak menyayangkan saja. Seperti itu, Mbak. Tapi tidak akan apa ya namanya? Untuk LPSK sendiri masih akan optimis bahwa vonis hakim akan berubah seperti itu atau menjadi pertimbangan tersendiri? Ya, harapan kami sih memang majelis hakim akan memutuskan secara lebih adil ya Baik. kepada Richard Eliezer ya, apalagi mempertimbangkan peran-perannya Richard Eliezer dari Baik. sejak awal untuk penuntutan kasus ini. Baik Bu Susi, saya ke Prof Gayus. Prof Gayus, ini ada berbagai macam perspektif dalam memandang hukuman yang dijatuhkan. Kita bicara mengenai Eliezer dan juga Putri Chandrawati yang sama-sama dituntut hari ini. Berbeda seperti itu, pasal 340 sama-sama, satunya JC, satunya bukan, tetapi beda tuntutannya cukup jauh seperti itu. Dari Prof Gayus sendiri melihat bagaimana posisi JC dalam kasus ini, kemudian melihat seperti apa fakta-fakta hukum yang disajikan begitu dalam persidangan. Ada tanggapan sendiri? Dakwaan yang dimulai dari penyidikan diputus oleh Polri memang sudah menggunakan pasal-pasal sebagaimana yang disampaikan hari ini. Artinya di tuntutan, yaitu pasal sebagai primer adalah 340 ya, kemudian yontonya ada 55. Kemudian penggantinya adalah pasal 338, itu pengganti namanya, itu dari 340. Kalau tidak terjaring dengan 340 maka bisa digunakan yang 338. Saya akan mulai dengan yuntonya. Yunto dari pasal-pasal yang dua tadi dimulai dari 55. Kalau menggunakan yunto 55, pasal 55 KUHP ini dengan tegas menyebutkan ada 3 kelompok yang melakukan tindakan sehingga matinya orang ini, perbuatan ya matinya orang ini, yaitu pelaku. Itu tegas disebut. Kemudian yang menyuruh melakukan, dan yang ketiga yang ikut serta. Nah, 3 orang ini memang tiga kelompok yang dikedepankan ya di pasal itu. Apa yang saya akan kemukakan? Ya kemukakan memang itu sistematis begitu. Yang pertama yang melakukan karena apa? Oh, karena disuruh. Nah, itu sistematis dari undang-undang ini. Nah, oleh karena itu, mari kita perhatikan apa hal-hal yang menjadikan yang kita bahas dan oleh masyarakat diramaikan, kok ada yang ringan, ada yang berat. Eliezer ini memang pelaku. Tidak ada kematian kalau pelaku ini tidak melakukan perbuatannya. Kedua, tentu ada dua orang sebenarnya perlu diamati sebagai penyebab utama, yang menyuruh dan pelaku. Ya, tentu ketiganya ikut serta itu perlu disandingkan. Oke, baik. Sebentar, Prof. sebentar. Ini saya harus tuntas tadi seperti haknya yang lain yang cukup panjang, monggo, supaya jelas. Selanjutnya, terhadap pemaafan yang tidak ada penghapusan tadi, ya, atau pemaafan. Kenapa? Karena di pasal 51 ayat 1 itu menyebutkan dibebaskan bagi orang karena disuruh melakukan tadi. Di sidang ini saya kurang mendengarkan pasal ayat 2-nya. Ayat 2-nya itu jelas menyebutkan dikecualikan kalau perbuatan disuruh itu sah. Ya. Sah artinya mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan itu. Ya, ini yang memerintah. Yang diperintah tidak memperhatikan itu. Artinya terlepas dari pasal ayat 1-nya. Kenapa? Karena perintah dari yang memerintah ini ada perintah yang tidak sah. Kalau perintah tidak sah dilakukan, itu justru merugikan yang memerintah. Karena terbukti ada yang mau untuk menolak, bisa menolak dengan pangkat yang rendah juga, yang tidak yang bintara, dia bisa. Ini tidak bisa. Nah, karena tidak bisa, maka saya menggunakan istilah hukum yang mungkin tidak umum, yaitu sebuah misbruik van recht.
apa itu? Penyimpangan dari perintah menurut hukum. Penyimpangannya merugikan yang menyuruh gitu. Kalau dia tidak melakukan, justru bisa mengingatkan, tidak ada pembunuhan. Oke. Nah, dalam hal ini berarti saya akan mengatakan yang menyuruh itu sudah disimpangi. Nah, kalau disimpangi, maka bebannya kemana? Ya, saya sementara itulah kalau memang saya dipotong. Silakan. Dan dipotong kok Prof Gayus, tapi memang akan kita kita dalami di segmen berikutnya ya. Sebenarnya saya belum lengkap ya, izinkan saya kalau mengundang saya ya saya mesti ngomong lengkap, saya dosen. Enggak ya. Iya Prof Gayus. Enggak dipotong kok Prof Gayus. Ya, Nggak dipotong, tapi kan memang karena durasinya ini kita harus dalami di segmen berikutnya. Gimana Prof? Saya harus berani mengatakan Ferdy Sambo dirugikan karena perintah yang dia lakukan secara salah ini. Baik secara etika maupun secara etika atau niat baik. Itu juga dilanggar karena niat baik diukur Perkap dan Perpol dengan tegas. Ya sudah, hari silakan deh kalau gitu. Baik Prof Gayus, ini berhubung karena Mas Febri tampaknya juga ada agenda selanjutnya. Mungkin terakhir Mas Febri sebelum saya akan tutup Mas Febri, dan di segmen selanjutnya akan saya lanjutkan kembali bersama Prof Gayus, Bu Susi dan juga Bang Johannes. Terakhir mungkin kisi-kisi mungkin terkait dengan nota pembelaan atau pledoi yang akan disampaikan nanti Mas Febri atas klien Anda. Ya, kalau persiapan khusus tidak ada ya. Karena yang kami lakukan tetap pada janji kami di awal, janji yang kami sampaikan juga ke publik ya, bahwa pendampingan hukum ini akan kami lakukan secara objektif. Apa yang dimaksud objektif? Kita mengacu pada fakta dan bukti yang muncul di persidangan. Bukan asumsi, bukan hoax, apalagi informasi-informasi yang mengada-ngada. Kenapa itu penting sekali kami sampaikan? Karena banyak sekali hoax, tuduhan-tuduhan tidak berdasar, dan asumsi-asumsi yang berkembang secara paralel selama proses hukum ini berjalan. Makanya kami menyebut ini ujian sebenarnya untuk proses hukum ini. Untuk apa? Untuk menemukan kebenaran material. Kebenaran material untuk apa? Untuk mewujudkan keadilan untuk semua. Keadilan untuk korban itu pasti, karena itu pelaku harus dihukum. Memang banyak juga pertanyaan, misalnya Eliezer adalah eksekutor. Kalau Eliezer tidak menembak, apakah Joshua akan mati pada saat itu? Itu pertanyaan yang sebetulnya perlu diajukan juga pada kita semua terkait dengan berat ringan tuntutan terhadap para terdakwa dan peran dari terdakwa lain seperti apa. Nah, khusus untuk Bu Putri, tadi saya sampaikan ada 15 tuduhan yang menurut kami tidak berdasar atau asumsi dan merupakan karangan karena tidak ada bukti yang muncul di proses persidangan. Beberapa poin krusial yang lain adalah seolah-olah ada tuduhan Bu Putri mengkondisikan agar tes PCR itu dilakukan di rumah saguling. Padahal di fakta sidang bukti-bukti yang berkesesuaian justru mengatakan itu memang sudah dipesan sejak awal dan sudah menjadi SOP di keluarga, pulang dari luar daerah, kemudian PCR dan kemudian isolasi. Dan isolasi ini pun dibelokkan, dipelintir begitu, seolah-olah itu adalah upaya untuk menggiring dan mengamankan Joshua ke rumah Duren 3. Padahal di bukti CCTV jelas sekali terbukti dan terlihat bahwa Joshua tidak dikawal oleh siapa-siapa. Joshua bisa keluar masuk pagar dan kemudian pergi ke taman, itu terlihat di CCTV. Dan Bu Putri juga berada di dalam kamar, tidak mengetahui adanya rencana penembakan, tidak mengetahui peristiwa penembakan, tetapi ketika mendengar ada suara letusan, Bu Putri menutup kuping, itu pun dituduhkan seolah-olah Bu Putri terlibat karena tidak berupaya mencegah penembakan yang terjadi. Kami juga tidak habis pikir, logikanya justru dibalik-balik. Nah, poin saya adalah mari kita kembali ke fakta persidangan. Kita bisa bicara soal adil atau tidak adil, tapi kalau kita bicara tentang terbukti atau tidak terbukti, maka 5 alat buktilah yang menjadi indikator, yang muncul di persidanganlah yang menjadi indikator, agar perdebatannya justru menjadi lebih edukatif untuk kita semua, dan ada keadilan juga untuk korban dan juga keadilan bagi terdakwa dan keadilan bagi publik. Saya pikir mungkin itu ajakan dari kami sebagai kuasa hukum Bu Putri, bukan dalam konteks membela membabi buta, tetapi mengajak untuk melihat kembali ruang tengah persidangan dan melihat bukti-bukti secara objektif, bukan asal menuntut pokoknya hukuman setinggi-tingginya.
sistem hukum kita tidak menghendaki hal tersebut. Sistem hukum kita menghendaki hukuman yang seadil-adilnya, bukan lagi teori pembalasan yang digunakan sekarang. Tetapi bagaimana hukum tersebut juga bisa bermanfaat, kalau saya mengutip Prof. Gayus, bagaimana proses hukum ini juga bisa bermanfaat bagi semua pihak dan keadilan bisa tercapai. Jadi kami dari Bu Putri harapannya sederhana. Kalau kami dari awal cukup yakin bahwa Bu Putri seharusnya bahkan jadi terdakwa saja tidak pantas karena bukti-buktinya sangat lemah. Tapi oke, proses hukum berjalan, Bu Putri sudah bilang akan kooperatif dan menjalani sampai hari ini. Nanti kami akan tuangkan hasil diskusi kami, poin-poin yang kami dalami sejak proses persidangan di nota pembelaan. Kami akan bedah satu persatu bagian dari tuntutan. Setiap kata, setiap kalimat, setiap bab, dan setiap subbab, semuanya akan kami bedah dan akan kami tuangkan. Itu ikhtiar kami untuk menemukan kebenaran dari sisi yang lain. Karena kebenaran belum tentu muncul hanya dari sebelah kiri atau sebelah kanan saja. Upaya untuk pembuktian itulah upaya penemuan kebenaran material. Mungkin demikian. Baik, kami nantikan bagaimana nanti proses pembacaan nota pembelaan tersebut dan apakah nanti akan bisa menjadi pertimbangan tersendiri bagi majelis hakim. Tapi sebelumnya terima kasih Mas Febri atas waktunya bersama kami di MNC News Prime. Terima kasih. Tapi tahan dulu Prof. Gayus, Bu Susi, dan juga Bang Johannes. Kita akan lanjutkan di segmen berikut ini. MNC News Prime masih akan kembali pemirsa setelah jeda berikut ini.